Dari Bukit Sabda Bahagia, salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 18 Maret 2024 bersama Romo Vincent Widi MGL langsung dari Kairo. Selamat mendengarkan. Shalom para pendengar Fresh Juice Audio yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya lagi Romo Vincent MGL langsung dari Kairo bersama para peziarah di Tanah Suci. Dan hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus Yohanes 8 1-11. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar Fresh Juice yang saya cintai, sebagai manusia yang normal, ya, setiap orang mempunyai perasaan. Karena itu bagian dari hidup seseorang. Senang, sedih, bahagia, kecewa, puas, damai, dan lain sebagainya. Hari ini saya akan mengajak para pendengar Fresh Juice untuk mendalami sebuah perasaan yang muncul ketika saya merefleksikan bacaan Injil hari ini. Perasaan apakah itu? Perasaan malu atau shame. Perasaan malu muncul ketika kita melakukan sebuah kesalahan atau dosa dan diketahui oleh orang lain, apalagi sampai dilihat dan disaksikan di depan umum atau orang banyak. Pada bacaan Injil hari ini yang baru saja kita dengarkan, Tuhan Yesus dihadapkan
pada seorang perempuan yang kedapatan atau tertangkap basah berbuat zina, digiring rame-rame oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Wah, kenapa sih hanya perempuan yang diciduk, mana laki-lakinya? Tapi kita nggak usah masuk ke sana, tapi kita mau masuk ke perempuan tersebut. Marilah kita mencoba masuk lebih dalam ke peristiwa yang dialami oleh perempuan tersebut, alias put ourselves in her shoes. Perasaan pertama saya yakin adalah malu. Bisa jadi disertai dengan rasa tangis, pasrah, dan sudah rela akan dihukum mati dengan dirajam dengan batu. Di tengah-tengah perasaan malu tersebut, Yesus hadir. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari bibir si perempuan yang kedapatan melakukan dosa ke-6 dari 10 perintah Allah itu, atau berbuat zina. Dengan kata lain, perempuan itu sadar, tahu akan konsekuensi dosa yang dilakukannya. Dia tidak mencari pembelaan diri atau tidak ngeles, ya bahasa sekarang. Yang jelas saya yakin di dalam hati perempuan tersebut ada rasa penyesalan, pasrah, dan tobat. Dan sungguh di luar dugaan, perempuan tersebut terbebas dari hukuman mati. Tak seorang pun berani melemparkan batu. Dan ketika hanya perempuan itu saja yang bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bersabda, "Aku pun tidak menghukum engkau." Inilah yang namanya sakramen tobat atau sakramen pengampunan dosa. Tidak ada penghakiman, tidak ada kata-kata penghukuman. Yang ada hanyalah kerahiman, belas kasih, dan pengampunan. Namun, jangan lupa kalimat berikutnya yang tak kalah penting dan kadang-kadang orang lupa, yaitu pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bukan mulai besok, tetapi mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang, hidup baru, meninggalkan dosa-dosa dan kegelapan yang pernah kita lakukan. Nah, para pendengar Fresh Juice yang saya kasihi, marilah kita meneladani perempuan yang kedapatan berbuat dosa tersebut, bukan mengikuti perbuatannya, berbuat zina, tetapi penyesalannya, ya, dengan tidak mencari-cari pembelaan diri atau pembenaran dengan dosa yang kita lakukan. Tapi kita benar-benar mengandalkan kerahiman Allah pada diri Tuhan Yesus yang selalu dengan tangan terbuka menerima kita semua kembali ke dalam pelukan kasih-Nya, mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita hidup yang baru. Karena apa? Karena banyak orang di dunia ini yang sudah tidak mempunyai rasa malu lagi dengan dosa-dosa ataupun kesalahan yang mereka lakukan, alias tidak tahu malu. Maka singkatnya, Tuhan Yesus mengubah rasa malu kita karena dosa-dosa yang kita lakukan dengan menjadikannya rasa sukacita di dalam hidup yang baru karena pengalaman pengampunan. Mari kita akukan dosa-dosa kita di dalam sakramen tobat dan menerima pengampunan dari Tuhan. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 18 Maret 2024. Terima kasih kepada Romo Vincent Widi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.
Tuhan.